Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dipandu firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 19 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama dengan orang lain. Karena tidak seorang pun dapat hidup sempurna dalam kesendirian. Dari sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mengatakan demikian di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam hidup bersama, manusia dapat saling menolong dan berbagi untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan yang lebih baik. Sukacita akan bertambah ketika dibagi dalam hidup bersama. Sebaliknya, duka cita akan berkurang ketika dibagi dengan sesama. Selanjutnya, setiap orang membutuhkan seorang sahabat karib, tempat untuk berbagi kasih, berbagi suka dan duka, dan berbagi cerita tentang pergumulan-pergumulan pribadi. Tetapi mendapatkan seorang sahabat yang sejati sangat sulit pada masa sekarang ini. Karena masyarakat modern cenderung berpikir pragmatis dengan perhitungan rugi laba dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Hubungan yang demikian dibangun dengan transaksional. Prinsipnya, sepanjang saling menguntungkan, maka hubungan dapat dilanjutkan. Tetapi, bila sudah tidak menguntungkan, hubungan tersebut dapat diakhiri. Sesungguhnya hubungan yang demikian tidak dapat dikatakan persahabatan. Dalam pola pikir yang transaksional, membangun relasi dan pertemanan menjadi sulit bagi orang miskin dan orang yang lemah, tetapi mudah bagi orang yang kaya dan para pejabat. Dalam hal ini benarlah yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 4 demikian. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kehidupan ini memang adalah sebuah ironi, di mana ketika kita sukses, kaya dan berpangkat tinggi, banyak orang yang datang kepada kita. Banyak orang yang mengaku kita sebagai saudara dan sahabatnya. Tetapi ketika kita gagal dan jatuh miskin, teman-teman paling dekat, bahkan saudara-saudara yang seayah seibu juga, mungkin tidak akan mengakui, bahkan meninggalkan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu sedih dan berputus asa melihat kenyataan yang demikian. Karena kita mempunyai seorang sahabat yang sejati, yang selalu mengasihi dan memperdulikan kita. Dia selalu ada setiap kita membutuhkannya. Setiap perkara dan pergumulan yang kita hadapi, boleh kita bawa kepadanya, dan dia selalu mau, dan tentu mampu memberikan solusi bagi kita. Dia adalah Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati, yang datang merendahkan dirinya, dan kemudian mau mengangkat kita sebagai sahabat bagi dia. Karena dia datang menawarkan persahabatan kepada kita, justru pada saat kita terpuruk pada titik paling rendah dalam kehidupan kita karena keberdosaan kita. Dalam keberdosaan dan kemiskinan kita, ketika saudara dan sahabat yang lain meninggalkan kita, Tuhan Yesus hadir dan hari ini berkata kepada kita, "Aku sendiri tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan tetap menjadi sahabat Kristus apabila kita tinggal di dalam Dia dan setia melakukan firman-Nya. Di Yohanes 15 ayat 14, Tuhan Yesus berkata demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Demikianlah seharusnya persahabatan itu dipelihara dengan solidaritas dan komitmen. Di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Tuhan pun menetapkan standar untuk menjalin persahabatan dengan kita, yaitu ketaatan kita untuk melakukan firman-Nya. Bersahabat dengan Tuhan berarti mau berjalan dalam terang-Nya senantiasa. Seorang sahabat yang sejati pasti mau berkorban untuk sahabatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal tersebut digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Sebagai sahabat Yesus, maka selayaknya kita harus mau mengorbankan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Persahabatan juga memerlukan kepercayaan, sebab persahabatan yang tulus dan mendalam lahir dari keinginan menerima apapun adanya keberadaan sahabatnya. Persahabatan diperlukan tidak hanya sebatas pencapaian cita-cita, apalagi cita-cita politik. Apabila Yesus sudah mempercayai kita sebagai sahabatnya, maka kita harus beriman dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Persahabatan sejati dijalin bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya sampai akhir hidup. Maka persahabatan itu harus dipertahankan dengan komunikasi yang intensif dan terbuka. Berani mengingatkan apa adanya, baik yang buruk sekalipun, sebab tujuannya adalah untuk mempertahankan persahabatan itu sendiri. Demikianlah persahabatan kita dengan Tuhan Yesus harus kita pelihara dan kita pertahankan dengan jalan tetap berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, apabila dalam pergumulan, kelemahan, dan kemiskinanmu, kamu ditinggalkan oleh orang lain, oleh para sahabat, dan oleh keluarga, janganlah bersedih dan berputus asa. Karena kita mempunyai seorang sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Datanglah kepadanya untuk membawa tiap pergumulan dan kesedihan. Karena tiap hal boleh kita bawa kepadanya di dalam doa. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mendengar dan memperdulikan kita. Dan Dia senantiasa hadir dan bersedia untuk menolong kita. Selamat hidup dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus mau mengangkat kami menjadi sahabat. Maka urapi kami agar menjadi sahabat sejati yang tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan, yang senantiasa mau setia melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan yang senantiasa setia sampai akhir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjadi sahabat Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.